Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Healthy. Mata adalah salah satu organ yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup, salah satunya yakni manusia. Kesehatan mata seringkali terlupakan oleh aspek kehidupan kita. Salah satu kesehatan mata yakni yang sering terlupakan yakni penyakit glaukoma. Relevan dengan tema kita pada hari ini yakni glaukoma si pencuri penglihatan. Tentunya relevan juga saat ini saya sudah tidak sendiri, sudah bergabung bersama kami di Unhas TV. Bapak Dr. Noro Waspodo, spesialis mata. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga Sobat Akademika Unhas. Selamat berjumpa lagi di topik yang baru lagi nih, glaukoma ya. Iya, luar biasa. Gimana kabar hari ini, Pak Dok? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Nah, mungkin kita mulai saja sesuai tema kita pada hari ini, glaukoma si pencuri penglihatan. Mungkin Sobat Akademika Unhas sendiri mungkin masih awam, tidak terlalu sering mendengar kata glaukoma sendiri. Boleh jelaskan sedikit dulu, apa itu glaukoma? Ya, jadi Sobat Akademika Unhas, supaya kita tahu apa itu glaukoma ya. Jadi glaukoma itu salah satu penyakit mata ya yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. Ya, kenapa permanen kebutaannya? Oleh karena terjadi suatu peninggian tekanan bola mata. Ya, jadi bola mata itu mempunyai tekanan. Kalau dia tinggi di atas dari normal, ya, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada saraf penglihatan. Yang kita tahu bahwa kalau saraf penglihatan rusak, tidak akan terjadi regenerasi dan dia akan menyebabkan kebutaan permanen. Itulah glaukoma. Tapi bisa juga oleh penyebab-penyebab lain, bukan karena tekanan, tapi faktor dari yang lainnya. Contohnya vaskularisasi atau aliran darah ke saraf optik atau saraf penglihatan yang bisa menyebabkan kematian dari sel-sel saraf penglihatan dan menyebabkan kebutaan juga. Tapi tidak disertai dengan peninggian tekanan bola mata. Ya. Nah, kalau dari penyebabnya sendiri, kenapa bisa timbul glaukoma sendiri, Dok? Ya, penyebabnya sebenarnya banyak ya, banyak sekali penyebabnya ya. Jadi penyebabnya bisa yang paling sering itu sebenarnya penyebab yang tidak diketahui. Ya, ada dua ya, penyebab tidak diketahui dan diketahui. Kalau kita bicara tidak diketahui, maka itu sifatnya genetik. Genetik. Ya, genetik. Jadi kalau kita bicara genetik, maka ada mungkin turunan orang tuanya atau keluarganya ya, segaris yang juga menderita penyakit yang sama. Itu genetik. Jadi itu yang tidak diketahui. Jadi kita tidak diketahui karena ya taunya setelah kita melakukan anamnesis. Betul. Ya, bahwa orang tuanya ada menderita penyakit yang sama. Ya. Jadi kita itu genetik ya. Itu yang tidak diketahui. Itu yang diketahui itu banyak sekali ya. Yang paling simple, sederhana saja, misalnya yang paling sering kita temukan adalah katarak. Betul, katarak yang masih sering terdengar. Kalau glaukoma kan masih... Makanya saya ambil contoh ini kataraknya, katarak senil ya, katarak karena usia. Katarak senil ya, kalau misalnya kita terlambat melakukan penanganan, terlambat melakukan pengangkatan kataraknya, terjadilah komplikasi. Komplikasinya itu adalah salah satunya adalah glaukoma. Dan itu sakitnya luar biasa. Kalau glaukoma itu sakitnya luar biasa dan mata merah, sakit mual muntah sampai kadang-kadang dia tidak tahu mau berbuat apa, minum obat Paramex saja, obat-obat yang ya mungkin anti nyeri, tapi hilang sementara, sakit kembali. Ya, itu salah satu katarak. Yang kedua yang paling sering kita temukan oleh karena misalnya benturan, trauma ya. Jadi misalnya kita terbentur, yang paling sering kita temukan ini kalau kita di daerah Sulawesi Selatan itu pertanian ya, coklat ya dulu ya, petik coklatnya seperti coklat jatuh ke matanya, terbentur ya, sehingga terjadi merubah struktur dari bola matanya sehingga aliran dari cairan dalam bola mata itu terhambat, terjadi peninggian tekanan bola mata. Jadi sebenarnya itu dalam bola mata itu ada cairan yang juga mengalir dari diproduksinya dan dikeluarkannya itu ya. Kalau misalnya terhambat pengeluarannya, maka tinggi tekanannya. Jadi ini bukan air mata tapi air dalam bola mata. Jadi dua itu cairan di bola mata sebenarnya di bagian luar dan di bagian dalam. Jadi ini adalah air di bagian dalam yang bisa menyebabkan peninggian tekanan bola mata. Nah, bahaya sekali kalau kita lihat terus. Kalau misalnya agar kita Sobat Akademika Unhas juga tahu, gejala awal biasa yang timbul itu apa aja, Dok? Ya, sebenarnya ada dua. Dia gini, sebenarnya tipe dari glaukoma itu ada dua ya. Yang pertama itu yang sifatnya akut atau yang mendadak. Yang kedua sifatnya yang menahun pelan-pelan. Nah, apapun yang sifatnya akut mendadak
itu pasti disertai dengan rasa nyeri yang hebat, sakit kepala hebat, mual muntah, sampai dengan ya luar biasa lah, pokoknya sakitnya luar biasa, berair matanya dan seterusnya, merah ya. Nah, sedangkan yang kedua, yang sifatnya menahun ini, yang kronik, dia itu sifatnya sangat pelan dia proses perjalanannya, sehingga kita tidak rasakan apa-apa, ya. Jadi ini ada dua, kalau ditanya gejalanya, yang pertama itu sakit kepala, yang sifatnya mendadak. Yang kedua ini bukan sakit kepala yang hebat, sakit kepalanya ringan-ringan saja, tetapi terjadi penurunan penglihatan secara bertahap. Penurunan penglihatan secara bertahap ini terjadi kerusakan saraf penglihatan secara pelan-pelan dan permanen. Sedangkan yang akut tiba-tiba ini, dia hanya terkejut saja tiba-tiba turun penglihatannya, tapi kalau cepat ditangani, ditindak cepat, maka dia bisa melihat kembali. Berbeda yang menahun. Kalau yang menahun itu, kalau kita penanganan lambat, karena dia sadarnya, karena menahun ya, sadarnya baru belakangan, maka biasanya terlambat penanganannya, akhirnya dia juga buta, dan prognosisnya juga lebih jelek dibandingkan yang mendadak ya. Jadi ada dua tipe sebenarnya di situ. Ya. Yang terbanyak kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, yang tipe yang mendadak. Jadi untungnya yang mendadak banyak isi nih, jadi sehingga cepat penanganannya. Ya. Kalau dia bisa melihat tiba-tiba mendadak sangat buta, dia langsung cari dokter. Tapi kalau yang tipe menahun pelan-pelan, dia melihatnya bukan tiba-tiba, dia pelan-pelan menyempit pandangannya. Suatu saat dia bawa mobil, bawa kendaraan, tiba-tiba nabrak di kiri atau di nyebrang, tidak lihat ada mobil dari kiri kanan. Nah, itu yang menahun. Nah, itu kalau sudah ditangani, sudah tinggal lubang kunci, melihat saja di lubang kunci, baru operasi atau ditangani, terlambat. Tapi kalau kita lihat kasus di Indonesia, kebanyakan yang mendadak. Jadi masih untung kita. Ya, masih untung. Jadi kalau datang pasien yang demikian, kita cepat tangani, selamat. Jadi, tapi apakah glaukoma itu sendiri dapat disembuhkan secara total? Makanya saya bilang tadi, ya, kalau cepat ditangani, selamat ya. Tergantung bagaimana cepat. Makanya dia bilang, yang cepat ditangani yang mana? Yang mendadak itu. Jadi sebenarnya kita di Indonesia itu, terutama di Sulawesi Selatan, kalau kita temukan glaukoma yang sifatnya akut atau mendadak, cepat ditangani, dia selamat. Tetapi kalau yang kronik, untungnya jarang di Indonesia, dia akan menyebabkan kebutaan yang sifatnya permanen. Jadi dia mungkin tertolong dalam kondisi penglihatan tinggal 30% saja, hanya serobong saya dia lihat, pinggirnya sudah hilang. Jadi ya. Nah, misalnya seseorang sudah didiagnosis penderita glaukoma sendiri, lalu bagaimana sebenarnya cara pengobatan yang dilakukan? Apakah ada beberapa metode yang dapat dilakukan? Ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita langsung jadi kalau misalnya yang mendadak itu mau tidak mau memang harus ke dokter ya, harus ke dokter. Jadi kalau dia ke dokter, ya kita temukan demikian, maka penanganannya ada 3 tahap sebenarnya ya. Jadi medikamentosa pertama ya, medikamentosa dengan obat-obatan ya. Dan obat-obatan. Kalau dia sudah turun tertangani, kita masuk tahap yang kedua supaya sifatnya lebih permanen, yaitu menggunakan laser. Ya, menggunakan laser, tekniknya khusus untuk glaukoma, lasernya khusus, bukan untuk laser untuk minus, karena laser di mata itu banyak sekali. Untuk glaukoma, tujuannya untuk membuat lebih permanen, dan kalau misalnya dia agak gagal, kita masuk ke operasi. Ya, jadi sebenarnya ada 3 tahap yang kita lalui, tapi masalahnya kita di seluruh Indonesia itu tidak semua punya laser, karena ini alatnya canggih dan cukup mahal, sehingga kita cenderung langsung lompat saja. Kalau dari medikamentosa atau obat-obatan sudah dilakukan, kita langsung masuk ke operasi. Biasanya begitu. Ya, tergantung dokternya masing-masing. Ya. Nah, setelah pengobatan tersebut, itu apakah ada efek samping yang didapat oleh penderita glaukoma sendiri, Dok? Efek samping obat pasti ada lah. Betul. Ya, efek samping obat ada. Ya, contohnya yang paling kita sering temukan itu obat karbonic anhidrasi inhibitor, itu adalah menurunkan produksi dari cairan dalam bola mata itu supaya dia turun tekanannya. Itu banyak efek samping penggunaan lama. Contohnya di sini adalah terjadi batu ginjal. Ya. Itu yang paling sering ditemukan. Kemudian obat tetes matanya, sebenarnya beta blocker itu. Ya, kalau kita gunakan pada orang-orang kelainan jantung atau ada asma, juga bisa serangan asma.
Jadi makanya kita sebagai dokter kadang-kadang bertanya dulu, ya, apakah menderita penyakit A, B, C, baru kita berikan pengobatan sesuai dengan obat yang kita berikan. Kalau memang dia tidak bisa secara medikamentosa, kita langsung masuk operasi saja. Jauh lebih safe, lebih aman, atau laser kalau memang ada. Luar biasa. Nah, lalu kalau misalnya kan itu tadi kalau sudah diobati, nah tapi kalau misalnya kita yang normal nih, manusia normal, apakah kalau kita menggunakan obat-obat tertentu tuh apakah dapat meningkatkan resiko tertentu tersebut? Ya, itu dia. Nah, sekarang penggunaan obat daftar G atau yang dengan resep dokter itu sudah dijual dengan bebas, ya. Betul. Jadi akibatnya apa? Efek samping obat itu akhirnya diderita atau menimpa pada pengguna obat itu, ya. Beberapa obat bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata, ya. Contohnya di sini obat yang mengandung kortikosteroid, ya. Jadi kortikosteroid misalnya dia ada merah matanya, ya. Dia langsung beli obat yang harusnya dengan resep dokter di apotek diberikan yang ada kandungan kortikosteroid. Ya, kebetulan ini pasien dia sensitif dari kortikosteroid, maka tekanan bola mata tiba-tiba naik. Ya, dia akan bisa terjadi kebutaan. Nah, makanya sekali lagi memang ada ya obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata yang kalau kita tidak awasi secara ketat penggunaan obat atau pembelian obat itu, ya masyarakat akan menjadi korban. Betul. Ya, jadi ini tanggung jawab dari kita dokter semua dan juga mungkin kerjasama dengan yang orang farmasi, ya, apoteker sebagai penjual obat supaya jangan secara bebas, ya, memberikan pada pasien atau masyarakat obat-obat yang daftar G itu. Baik, luar biasa. Mungkin kita jeda sedikit dulu Boleh, untuk membahas silakan. lebih dalam lagi, Dok, ya. Ya. Baik, Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan mengulik lebih dalam lagi sebenarnya apa itu glaukoma sendiri, kenapa bisa dikatakan si pencuri penglihatan. Tetap bersama kami dalam Unhas Healthy. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama kami dalam Unhas Healthy. Masih bersama saya, Andi Putri Najwa. Kita lanjut lagi nih, dokter, ya. Ya. Oke, nah kan tadi kita udah membahas nih. Terus apakah dari penderita glaukoma sendiri, bagaimana dampak psikologis yang diterima oleh bagi pasien glaukoma sendiri, Dok? Ya. Jadi namanya orang kalau buta, ya dia kayaknya pasien saya itu kadang-kadang lebih bagus lumpuh daripada buta, Dok. Loh, kenapa sebenarnya? Kalau kita buta itu tidak bisa bikin apa-apa. Betul. Ya. Ya, kalau ditanya dampak psikologisnya jelas besar sekali dampak psikologisnya. Kenapa dia tidak bisa melakukan aktivitas secara baik, ya, secara tepat dalam hal melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari, ya. Dia tidak bisa lakukan, bisa menulis, tidak bisa membaca, ya. Akibatnya dia diam saja di rumah, ya. Nah, sebenarnya kita masih bisa menangani sebenarnya yang demikian, ya. Tergantung, ya, tingkat kebutaannya sampai di mana. Kalau tingkat kebutaannya sangat tinggi, ya, sampai buta total, ya kita susah bantu, ya. Tapi kalau dia misalnya kebutaannya masih bisa dikoreksi atau dibantu dengan kita punya unit yang namanya low vision itu, ya. Low vision itu adalah orang-orang yang mempunyai penglihatan yang sangat jelek, tapi kita bantu dengan alat-alat bantu.
sehingga dia bisa membaca, bisa menulis, dan bisa melakukan tindakan aktivitas sehari-harinya. Ya, jadi sebenarnya ya kalau dia buta total memang sifatnya fatal kepada pasiennya. Tapi kalau dia masih bisa kita tangani ya dengan alat-alat bantu penglihatan, nanti bisa psikologisnya akan diperbaiki kembali. Ya. Nah, kan pasti sudah kena psikologisnya. Terus pasti pasien itu merasa kecemasan, pasti ada kecemasan di dirinya sendiri tuh, Dok. Lalu apa yang bisa dilakukan pasien sendiri untuk mengelola kecemasan? Biasanya dokter saranin gimana tuh kalau menghadapi pasien yang mungkin baru pasti shock lah, Dok? Ya itu kalau soal psikologis memang ya bukan ranah kami sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ada dokter psikiater ya yang bisa melakukan solusi dalam melakukan bagaimana dia mengatasi depresinya terhadap gangguan penglihatannya itu ya. Kalau bagi kami ya kita hanya memberikan semangat saja ya dengan memberikan arahan bagaimana untuk meningkatkan penglihatan yang masih ada yang tersisa dengan bantuan alat bantu baca di divisi kami yang low vision itu ya. Dari kami itu cuma itu. Secara psikologis mungkin ranahnya kita berikan kepada ahlinya ya, mungkin psikiater apa dan sebagainya atau psikolog ya, supaya dia bisa lebih bersemangat untuk menghadapi hidupnya ini dengan keadaan butanya itu. Ya. Baik, tapi selama ini Dok, apakah pernah menghadapi pasien yang biasa kan takut tuh untuk mengalami rangkaian prosedur pengobatan itu, gimana tuh Dok? Ya, biasanya itu yang mendadak buta orang itu pasrah. Kita mau apain saja dia mau saja. Kita operasi, dia mau aja. Dia nggak melihat kan? Betul. Tetapi kalau dia yang sifatnya yang tidak mendadak, yang kronik itu, tinggi tekanannya dengan obat tidak mau turun, misalnya kita suruh operasi, banyak pertimbangannya. Itu sulitnya itu. Nanti buta, baru minta operasi. Padahal yang kronik ini, dioperasi kalau sudah buta tidak ada gunanya. Makanya diagnosis dini glaukoma itu penting sekali. Terutama yang sifatnya kronik itu. Ya. Sedangkan yang mendadak ini, ya serangan kita bisa tangani cepat, ya selamat. Jadi makanya itu saya itu jarang sekali melakukan tindakan memberikan obat-obatan atau laser yang sifatnya akut mendadak. Saya langsung operasi saja. Dan hasilnya bagus. Betul. Ya. Bagus karena dia tidak tahu apa-apa, dia pasrah saja. Tapi kalau dia yang sifatnya kalau yang kronik itu yang menahun ya menolaknya banyak sekali. Alasannya nanti ya, masih bisa melihat kok ini dokter ini kenapa sih saya sudah operasi. Paling sudah mengancam ya secara medis kita sudah nilai bahwa sarafnya tinggal 40 atau 30% yang bisa ditolong. Nah itu dia. Nah tapi kan begitu pasien biasa menolak karena takutlah dioperasi. Tapi apakah memang setelah operasi itu ada perubahan yang mungkin signifikan setelah? Pasti akan perubahan yang signifikan yang tergantung jenis glaukomanya tadi ya. Yang mendadak itu pasti signifikan. Dari yang tidak melihat tiba-tiba kita operasi langsung melihat kembali. Ya, tapi batas waktunya ada ya. Betul. Jadi batas waktunya itu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Jadi, ini yang emergensi kasus emergensi yang mendadak ini. Kemudian yang kronik itu yang kita tidak tahu pelan-pelan sifatnya tidak emergensi. Ya, datang dalam kondisi sudah buta. Itu dioperasi, diapapun tetap buta. Jadi kalau tanya apakah bisa membaik? Cuma yang mendadak saja yang bisa baik. Mendadak yang bisa membaik, Dok ya. Nah, lalu apakah ada rekomendasi dari dokter sendiri untuk pengidap, misalnya telah mengidap glaukoma sendiri, terus gaya hidup yang direkomendasikan dokter? Ya, sebenarnya banyak faktor-faktor pencetus timbulnya suatu glaukoma ya. Salah satunya stres. Ya. Terus yang lain-lain di literatur, di buku kita baca alkohol, ya, kemudian tobacco ya, tembakau ya, misalnya orang ya bukan sigaret ya, tapi rokok yang cerutu gitu yang tembakau, itu salah satu penyebab obat-obat penenang, ya, banyak sekali itu ya, yang bisa menyebabkan pemicu timbulnya suatu peninggian tekanan bola mata, ya. Jadi makanya memang kalau kita temukan orang yang demikian, ya kita kasih tahu lah. Kalau dia misalnya perokok, ya kita kasih tahu. Kalau dia misalnya gaya hidupnya suka ya mungkin di klub-klub minum apa dan sebagainya, kita beritahu ya risiko-risiko itu supaya dia bisa menyadari. Ya biasanya kalau dia satu mata sudah kena, kalau kita beritahu pasti dia ikut.
Tapi kalau belum kena, Belum. dia masih belum mau. Nah, Jadi kalau memang kita susah. mendengar tadi kan ini sangat berbahaya sekali nih, Iya. Dok. Terus apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya glaukoma sendiri ini? Ya, kalau bicara kesadaran dia harus tahu dulu penyakit glaukoma itu apa. Betul. Ya, masalahnya itu kalau datang pasien ke kita, ke kami itu sebagai dokter spesialis mata, semua penyakit mata dibilangnya katarak. Betul. Taunya katarak. Karena apa? Karena sudah ada kegiatan bakti sosial katarak. Jadi kalau udah melihat, ya katarak lah. Padahal sebenarnya glaukoma itu kebutuhan nomor 2 setelah katarak. Nomor 2 loh. Di dunia dan Sulawesi Selatan. Jadi 3-5 orang itu, 3-5 dari 1.000 orang buta itu adalah glaukoma sebenarnya. Nah, jadi makanya kalau kalau kita bilang kesadaran, meningkat kesadaran, dia harus tahu dulu apa itu penyakit glaukoma. Ya. Dan ini terus terang saja masih dalam proses ini juga kami ini ya. Karena masyarakat, terutama kita masyarakat Indonesia, tidak semua pengetahuan yang sama. Betul. Ya. Dia tidak ngerti apa itu glaukoma. Kita operasi, dia bilang, loh kok tidak melihat dok, tetap sama penglihatannya. Ya kan saya jelaskan dari awal bahwa ini sarafnya sudah rusak, tapi tetap tidak mengerti. Jadi memang kita harus memberikan secara pelan-pelan, ya mungkin bertahap. Pada suatu saat kesadaran terhadap penyakit glaukoma itu akan mereka sadari dan mereka akan mau ya berobat kepada dokter, terutama kalau sudah tahu bahwa ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma yang sama. Itu yang penting itu. Kalau dia sudah tahu ada keluarganya yang menderita glaukoma penyakit yang sama, ya anak-anaknya apa semua tantenya periksalah. Nah, dengan begitu apakah kita juga harus sering nih melakukan secara rutin pengecekan mata secara berkala atau bagaimana? Ya, jadi penderita glaukoma itu menyerang pada umur 40 tahun ke atas. 40 tahun kan? Ya, kenapa demikian? Banyak faktor sekitar perubahan-perubahan struktural pada orang-orang usia tua. Ya, salah satunya adalah aliran dari cairan mata itu agak terhambat. Ya, nah itu juga meningkatkan tekanan bola mata. Jadi makanya kalau 40 tahun ke atas ya sebaiknya periksalah tekanan bola mata secara teratur. Ya, jadi bukan tekanan darah saja bikin orang jadi stroke atau meninggal, tapi ya glaukoma yang tinggi tekanan bola mata itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya, kalau dia tidak bisa mengatasi hidupnya juga, akhirnya meninggal juga, bunuh diri. Bisa juga terjadi kalau psikologisnya kita kaitkan ke sana. Betul. Tapi sampai saat ini tidak ada yang bunuh diri kok. Masih sadar. Alhamdulillahnya dok ya. masih bisa kita tolong. Nah, lalu kalau misalnya apa yang harus dilakukan nih seseorang jika tadi kan di awal sudah dijelaskan gejala-gejala yang muncul, apa nih yang harus dilakukan masyarakat jika gejala itu mulai muncul? Jadi kita harus tahu dulu ya gejala apa yang pertama muncul itu ya. Biasanya itu dia penglihatannya mendadak, tiba-tiba buram ya, yang tiba-tiba yang sifatnya mendadak gitu ya. Tiba-tiba seperti buram dan berasap ya, tiba-tiba, dan kadang-kadang itu lampu itu ada pelanginya. Ya, kalau kita mau lihat pelangi itu contohnya misalnya kalau waktu hujan ya, kita dari ruangan AC misalnya dari luar mobil, terus keluar hujan, kacamata kita berembun, kita lihat lampu itu ada pelangi kiri kanan. Nah itu menunjukkan bahwa dia punya kornea mata sudah bengkak ya, udem, sehingga dia melihat seperti ada pelangi ya. Kalau sudah demikian ya sebaiknya ya kita sarankan ya orang yang demikian ya untuk mengukur tekanan bola matanya ya. Jangan sampai suatu saat nanti terjadi serangan yang sifatnya kita tidak tahu mendadak atau mungkin sifatnya yang kronik, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah 40 tahun ke atas kemudian melihat berembun berasap penglihatannya, lihat ada pelangi ya, sebaiknya kita langsung ke dokter mata untuk mengukur tekanan bola matanya saya dulu. Itu saya dulu kok. Nggak usah terlalu rumit-rumit karena kadang-kadang masyarakat kalau kita kasih penjelasan yang rumit-rumit malah susah mengerti. Betul. Sebenarnya glaukoma sebenarnya itu rumit sekali penjelasannya ya. Saya yang bicara yang mendadak dan yang menahun. Yang simple aja. Padahal sebenarnya sudah terbuka, sudah tertutup. Kalau saya jelaskan sih mungkin tidak ngerti apa itu. Dan mungkin lebih repot lagi. Nggak cukup nih. Sampai besok kali kita. Ya tahu aja orang pasien yang tahu. Tiba-tiba saya tidak melihat dok. Saya pelan-pelan tidak melihat dok. Itu aja, dua saja. Itu saja yang simple aja. Jadi kita supaya untuk masyarakat awam, terutama untuk sobat akademika Unhas ini, saya mengetahui penyakit glaukoma ya. Saya mungkin memberikan kata-kata yang simpel saja, sederhana aja. Baik, luar biasa. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Dok, mungkin bisa sampaikan closing statement kepada Sobat Akademika sekaligus bagaimana cara pencegahannya mungkin dilakukan sejak dini yang dapat dilakukan masyarakat. Ya,
Jadi memang glaukoma itu memang ya adalah suatu penyakit yang sifatnya bisa mendadak dan bisa pelan-pelan butanya ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma yang sama yang kita sebut glaukoma ataupun dengan tekanan bola mata, istilahnya di sini adalah pencuri penglihatan, maka sebaiknya kita mulai umur 40 tahun memeriksakan tekanan bola mata kepada dokter mata secara teratur ya. Kenapa demikian? Kita untuk menghindari, lebih bagus mencegah ya, karena glaukoma itu adalah diagnosis dini ya. Lebih bagus lagi kalau mencegah. Mencegah apa? Yaitu kalau misalnya ada turunan yang glaukoma, kita bisa cegah. Jangan sampai dia menderita glaukoma yang bisa menyebabkan ya produktivitas dari yang bersangkutan itu jadi menurun ya, atau mungkin tidak produktif sama sekali, alias dia tidak dapat bekerja di mana saja. Jadi saran saya bahwa penting sekali ya kalau umur 40 tahun ya ke dokter mata itu mintalah tolong ukur tekanan bola matanya. Meskipun dia juga tidak ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma, tapi mintalah. Jangan ke dokter penyakit dalam ukur tekanan darah, tapi tekan ke dokter spesialis mata, ukurlah tekanan mata. Ya, itu penting untuk kita bisa mendeteksi dini penyakit glaukoma. Ya, makasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak dokter atas waktunya untuk pada hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, setelah kita mendengar bahwa sebenarnya apa itu glaukoma sendiri dan bagaimana bahayanya, dapat dikatakan sebagai si pencuri penglihatan. Tentunya kita sudah mendengar dan kita sudah mengetahui karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Andi Putri Najwa, wakil kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.